Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bertemu dalam kajian Fiqh Tarbiyatil Abna. Para pemirsa sekalian, kita sudah masuk dalam pembahasan bahwasanya orang tua itu memang harus benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi dan perkembangan anaknya. Bahkan hal itu juga dia harus lakukan terhadap anak-anaknya yang sudah dewasa. Dia tidak bisa membiarkan begitu saja anak-anaknya. Tetap dia harus bimbing, dia harus perhatikan, dia harus bimbing ketika dia melihat adanya kesalahan ataupun penyimpangan pada diri anaknya, maka dia punya kewajiban. Ya, dia punya kewajiban dan tetap punya kewajiban untuk memperbaiki dan menasihati anak-anaknya. Walaupun anaknya tersebut sudah dewasa. Ya. Hanya saja perbedaannya kalau si anak sudah dewasa, beda tentunya terhadap anak yang masih kecil, ya apalagi seorang anak yang sudah berumah tangga. Namun yang namanya nasihat tetap harus diberikan. Pengarahan tetap wajib untuk disampaikan kepada anak-anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang juga kita telah bahas bahwasanya orang tua boleh ya mereka ikut campur terhadap masalah rumah tangga putranya. Ya tentunya orang tua yang seperti ini orang tua yang memang bisa memilah dan memilih mana yang diperbaiki dan mana yang harus tidak diperbaiki. Mana yang harus dia campuri dan mana yang tidak harus dia campuri. Karena tentunya tidak semua orang tua yang bisa masuk dalam masalah ini. Ya. Apabila orang tua salah dalam menyelesaikan permasalahan ataupun masuk dalam permasalahan yang sebenarnya itu privasi rumah tangga anaknya, maka bukan bertambah baik tapi malah akan memberikan dampak yang buruk terhadap rumah tangga anaknya. Baik. Kita lihat di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sengaja menempuh jalan yang cukup jauh, menempuh perjalanan yang cukup jauh demi mengetahui bagaimana kondisi anaknya dan rumah tangga anaknya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajal Bukhari wal Muslim min hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, awwala mattakhadha an-nisa'ul mintaqa min qibali ummi Ismail. Bahwasanya yang pertama sekali, wanita yang pertama sekali memakai ikat pinggang yaitu dari Ummu Ismail, maksudnya Hajar. Ittakhadat mintaqan litu'affiya atharoha ala Sarah, di mana dia menjadikan ikat pinggangnya itu untuk menyembunyikan jejaknya terhadap madunya Sarah. Jadi wanita itu mereka ikat pinggang di sini bukan ikat pinggang seperti yang kita bayangkan ikat pinggang sekarang ini ada gaspernya,
ada kulitnya, ada lubang-lubangnya untuk memasukkan sesuai dengan lingkaran pinggang. Enggak begitu. Ikat pinggang yang dimaksud di sini adalah dia sebangsa kain. Bangsa kain ya yang ya dia sengaja dibuat untuk sebagai ikat pinggang. Nah, jadi Ibu Ismail menggunakan ikat pinggang ini, kain yang digunakan untuk ikat pinggang ini untuk menghapus jejaknya terhadap madunya Sarah. Karena waktu itu memang muncullah kecemburuan Sarah madunya, yaitu ibunya Ishak ya, terhadap Hajar. Terhadap Hajar karena Hajar telah hamil dan bahkan sudah memiliki anak yang bernama Ismail. Itulah yang dilakukan ya. Jadi ikat pinggang yang berupa kain itu digunakannya untuk menghapus jejaknya supaya Sarah tidak mengikutinya terus. Summa ja'a biha Ibrahim wa bi ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu. Kemudian hatta wada'ahuma indal bait inda dauhah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya dan anaknya Ismail, membawa Hajar dan anaknya Ismail. Waktu itu Ismail masih menyusui. Hatta wada'aha indal bait, sehingga Nabi Ibrahim meletakkan mereka di dekat indal bait, ya, dekat rumah. Maksudnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Ka'bah sudah ada, tapi Mekah belum ada. Kota Mekah belum ada. Ka'bah sudah ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah letakkan untuk umat manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu rumah yang ada di Bakkah, maksudnya di Mekah. Demikian, fihi ayatun bayyinatun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya Baitullah, Ka'bah sudah ada sejak dahulu. Kota Mekahnya yang belum ada. Ya, kota Mekahnya yang belum ada. Rumahnya ada, tapi tidak ada kotanya. Yang ada hanyalah di sana gurun pasir yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu dan tandus yang tidak ada tanaman sedikit pun, tidak ada tanaman, apalagi air. Sementara orang-orang Arab, mereka akan bermukim di tempat yang ada air. Kalau ada air, otomatis ada tanaman yang bisa mereka tanam. Tapi di Mekah pada waktu itu tidak ada air sama sekali, otomatis tidak ada tanaman. Disitulah Nabi Ibrahim, tapi di situ ada Ka'bah. Ya. Di situ ada Ka'bah. Nah, disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya yang masih menyusui, yaitu Ismail alaihissalam. Inda dauhah, ya, inda dauhah. Ada yang mengartikan dauhah ini merupakan sebuah pohon besar. Berarti di sana ada pohon juga ya, satu. Demikian, pohon besar. Fawqa zamzama min a'lal masjid, yaitu di dekat air Zam-Zam, yang ada di dekat masjid. Ini maksudnya ikhwah, Ibnu Abbas menceritakan pada waktu masa dia, ya. Jadi ketika Ibnu Abbas menceritakan kisah ini, itu ada Ka'bah dan di situ ada pohon besar, ya, ada pohon besar dan di situ ada air Zam-Zam. Ya, di situ ada sumur air Zam-Zam. Jadi Ibnu Abbas bukan menceritakan pada waktu itu sudah ada pohon besar ini, enggak. Ya, jadi Ibnu Abbas menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan anaknya yang sedang menyusui yaitu Ismail, inda dauhah, di dekat pohon ini. Nah, dekat pohon ini. Ingat, bukan berarti pohon itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Enggak. Pohon itu belum ada. Pohon ini kan tumbuh dikarenakan apa? Dikarenakan ada air Zam-Zam, makanya dia bisa tumbuh. Demikian ikhwah. Pada zaman Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail, itu tidak ada tanaman apapun.
Demikian ikhwah. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di sana. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Yaitu beliau meletakkan anaknya dalam sebuah lembah ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang haram. Demikian ikhwah. Hanya saja ketika Ibnu Abbas menceritakan ini, saat itu sudah ada pohon besar. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, dulu disinilah Nabi Ibrahim meletakkan anaknya, meninggalkan anaknya di dekat pohon besar ini. Nih, ingat ya, pohon besar belum ada pada waktu itu. Adanya setelah adanya air Zam-Zam. Taib. Di dekat air Zam-Zam. Di dekat air Zam-Zam. Waktu itu kan belum ada air Zam-Zam. Demikian. Jadi Ibnu Abbas mengisyaratkan letaknya di sini nih, lebih kurang. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahadun. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah. Jangankan Mekah, jangankan orang yang tinggal, Mekahnya pun belum ada. Ya. Jangankan Mekah, satu orang pun tidak ada yang tinggal di Baitullahil Haram. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahadun. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang tinggal di kota Mekah. Dan memang belum ada Mekahnya juga. Walaisa bihama. Waktu itu tidak ada air. Air Zam-Zam belum ada. Fawada'ahuma hunak. Disitulah Nabi Ibrahim, di dekat Dauhah, di dekat pohon besar itulah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Kemudian, wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun. Kemudian, ya, Nabi Ibrahim juga meletakkan sekantung kurma dengan mereka sebagai bekal lah, ya, sebagai bekal ketika ditinggalkan di sana. Wasiqaan fihil ma, dan satu tempat air yang di situ ada airnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang waktu itu sedang menyusui, ya, sekantung kurma dan air. Itulah sebagai makanan mereka, minuman mereka ketika ditinggal. Summa qafa Ibrahimu muntaliqan. Setelah itu Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka. Tanpa bilang apapun, dia udah ditinggalkan di situ, beliau pun pergi. Karena Ibrahim nggak ngomong apa-apa, ditinggalkan begitu saja. Maka maka Hajar fatabi'ahu ummu Ismail. Maka ibunya Ismail pun mengikuti Ibrahim. Faqalat lahu dzalika miraran. Faqalat, dan dia berkata, ya Ibrahim, siqaan, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Ibrahim, kamu mau ke mana? Tatrukuna hadzal wadi, engkau tinggalkan kami di lembah ini. Maksudnya ya tahulah Ibrahim bagaimana lembah pada waktu itu. Tidak ada apapun, tidak ada pohonan, tidak ada makanan, tidak ada apapun, tidak ada air. Ya. Tatrukuna bihadza alwadi, kamu tinggalkan kami di lembah ini. Alladzi laisa fihi insun wala syai'un, yang tidak ada manusia seorang pun dan tidak ada apapun di sini. Yang ada hanya pasir, batu dan Ka'bah. Faqalat lahu dzalika miraran. Hajar bertanya kepada Ibrahim dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Ibrahim, aina tadhhab? Kemana kamu pergi? Tatrukuna fi hadzal wadi. Kamu tinggalkan kami di lembah ini. Laisa fihi insun wala syai'un, tidak ada satupun yang tinggal di situ dan juga tidak ada apapun. Ya tentunya Hajar merasa dia itu perempuan, seorang ibu yang masih muda, kemudian masih punya anak bayi laki-laki yang belum bisa berbuat apapun. Demikian ikhwah. Ya, kita maklumilah dahulu itu ikhwah, kan belum ada lampu. Ya ketika malam ya gelap gulita. Ketika siang ya terang menerang panas terik. Demikian. Sementara perbekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim hanya sekantung kurma dan air. Makanya Hajar bertanya berkali-kali, ini kenapa kok ditinggalkan seperti ini? Demikian. Kemudian qalat dzalika miraran. Qalat lahu dzalika miraran. Nabi Ibrahim berulang-ulang mengucapkan Hajar mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Ibrahim alaihissalam. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Ibrahim
tak sedikit pun menoleh ke arah Hajar. Dia jalan terus. Dikejar lagi oleh Hajar. Ya Ibrahim, kamu tinggalkan kami di sini. Ibrahim tidak menoleh, terus jalan. Sedikit pun tidak menoleh ke arah Hajar dan anaknya yang tercinta. Sedikit pun, ikhwah. Ya. Kemudian setelah itu pahamlah Hajar. Ini pasti perintah Allah. Karena dia tahu sekali bagaimana sayangnya Nabi Ibrahim dengan Hajar. Bagaimana sayangnya Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail yang sudah lama dia idam-idamkan. Gak mungkin Ibrahim menyia-nyiakan mereka seperti ini. Ini pasti ada sesuatu. Maka Hajar pun berkata. Apa pertanyaan Hajar kepada Ibrahim? Qalat lahu Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Apakah Allah yang menyuruhmu berbuat seperti ini? Artinya, apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di Baitullahil Haram ini? Kemudian qala, nah, Ibrahim mengatakan, ya. Hanya itu aja, satu kata. Ya. Ini dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi Ibrahim tak sayang dengan istrinya, tak sayang dengan anaknya. Ibrahim luar biasa sayangnya. Dia tidak berani menoleh ke arah mereka dikarenakan takut hatinya luluh, ikhwah. Ya, takut hatinya luluh kalau melihat, ya berusaha untuk tidak melihat. Ya, berusaha untuk tidak melihat. Karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaannya kepada Allah diuji dengan ujian yang cukup berat. Apa kata Allah? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahunna. Ibrahim menyelesaikan, mampu melewati ujian tersebut. Fa'atammahunna. Sampai Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kami jadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia. Karena apa? Berhasilnya Nabi Ibrahim melalui ujian demi ujian. Di antara ujian berat ikhwah ini, meninggalkan istri yang tercinta, meninggalkan anak yang tersayang, satu-satunya yang baru lahir. Ikhwah, bagi yang pernah punya bayi, itu tahulah gimana rasanya punya bayi yang baru sebulan 2 bulan sedang menyusui, itu sedang apa ya? Sedang gemes-gemesnya kita dengan bayi ini. Ya, sedang gemes-gemesnya. Kita gendong, kita peluk, kita tidur dengan dia. Demikian. Inilah kondisi Ismail pada waktu itu. Dan begitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini anak pun bukan anak yang ketiga, keempat, bukan. Anak yang pertama selama hidupnya, inilah Ismail ini anak yang pertama. Demikian. Berarti kan memang ketika kita Ismail ini lahir kan tertumpah kasih sayang Ibrahim pada Ismail. Tapi pada saat itu juga Allah memberi dia ujian. Tinggalkan mereka fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Yaitu tinggalkan dia di lembah yang tidak ada apapun, tidak ada pepohonan di sisi rumahmu haram. Demikian ikhwah. Itulah cobaan Nabi Ibrahim. Ketika Hajar mengatakan Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu? Ibrahim mengatakan, nah, ternyata ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia sebagai seorang suami yang zalim, tak peduli dengan ayah, anaknya, istrinya, begitu dia dapat dia tinggalkan gitu aja istrinya. Ikhwah, bukan itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ada seorang suami pun yang berdalilkan dengan ini, ku tinggalkan kamu. Enggak. Ingat ikhwah, ini perintah Allah. Ente perintah siapa? Ditinggalkan anak dan istri begitu saja. Kemudian dikatakan, udah kuserahkan kamu dan anak-anak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Cukup nggak berasnya kamu tinggalkan? Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya di Baitullahil Haram
atas perintah Allah, begitu pun tetap diberikan bekal. Anda yang pergi entah kemana-mana, kemudian meninggalkan anak dan istri dengan alasan, udah Allah akan melindungi mereka. Cukup nggak makanan yang Anda tinggalkan untuk mereka? Kemudian Anda dapat wahyu dari mana untuk meninggalkannya? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, na'am, iya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian berkatalah Hajar, idzan la yudayyuna Allah. Idzan la yudayyuna. Oh, kalau begitu tak akan mungkin Allah menyia-nyiakan kami di sini, ya, bahasanya tak akan mungkin Allah biarkan kami mati di sini. Dia yang perintahkan untuk tinggal di sini, pastilah dia akan menjaga. Demikian itulah keyakinan Hajar, ibunya Ismail alaihissalam. Keyakinan yang luar biasa. Setelah dia mendengar bahwasanya ini perintah Allah, dia sedikit pun tak ada keraguan untuk tinggal di Baitillahil Haram. Sedikit pun tidak ada keraguannya untuk tinggal di sisi Ka'bah, sedikit pun. Demikian ikhwah. Makanya kalau Ibrahimnya pergi, ya sudah, ya, nggak ada masalah. Kenapa? Dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Idzan la yudayyuna. Idzan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Summa raja'at. Kemudian Hajar pun kembali ke Ka'bah. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana 'inda thaniyati. Ibrahim pun terus berjalan ketika dia sampai ke daerah yang disebut dengan Saniyah, haitsu la yarawnahu, di mana Hajar dan Ismail tidak bagi bisa melihat Nabi Ibrahim, istaqbala wiwajil bait. Disitulah dia baru menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Summa da'a biha ulail kalimat. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa dengan beberapa doa. Wa rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya. Ya, dia tadi ternyata tidak mengarah, tidak melihat Hajar, ya karena takut. Jangan-jangan takut terpengaruh, luluh hatinya, sehingga dia tidak melaksanakan perintah Allah ini. Setelah Hajar tak melihat Ibrahim, berada di posisi di daerah Saniyah, barulah Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah seraya mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Apa isinya ikhwah? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan keturunanku, aku telah meninggalkan Ismail keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Itulah doa Nabi Ibrahim. Kemudian wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismaila wa tashrabu min dzalikal ma'. Maka setelah itu mulailah ibu Ismail ya kembali menyusui Ismail, dan ibunya Ismail, Hajar, makan dan minum dari perbekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan dia pun menyusui anaknya Ismail. Hatta idza nafida ma fis siqa wa atisha ibnuha. Hingga akhirnya habislah perbekalan tersebut. Hajar pun haus dan Ismail pun juga haus. Ibu dan anak sama-sama haus. Tidak ada lagi perbekalan yang bisa untuk dimakan, tidak ada lagi minuman yang bisa diminum. Habis semuanya. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Lantas dia pun Hajar pun melihat di sekelilingnya mana dataran tinggi. Ya, dia melihat mana dataran tinggi, yatalawwa. Begini ikhwah, yang terfikir pada waktu itu oleh Hajar yaitu ya semoga ada orang yang melintas bisa dimintai pertolongannya. Untuk Hajar dan anaknya kan ditinggalkan di Wadin. Ya, di Wadin artinya di sebuah lembah. Artinya
tempat dia duduk itu, disitulah dataran yang paling rendah dibandingkan dataran yang ada di sekelilingnya. Biwadin. Demikian ikhwah. Jadi Mekah itu bagian periuk. Ka'bah itulah tengah-tengahnya. Paling bawah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dah. Kemudian Hajar kan ingin, ini karena sudah habis, apa yang harus bisa dia lakukan? Ya, apa yang bisa dia lakukan? Jadi bagaimana? Ya mau tidak mau harus minta pertolongan. Untuk melihat ada orang yang melintas, kan harus berdiri di tempat yang tinggi. Maka Hajar pun melihat mana tempat yang tinggi. Maka ikhwah, fantalaqat kirahiyata an tandura ilaihi. Fawajadatis sofa aqrabu jabalan min ardi yaliha. Maka Hajar pun pergi ya ke sekitar Ka'bah, ya ke sekitar Ka'bah tanpa melihat ke arah Ismail. Karena kalau nanti dia lihat Ismail, nggak tega dia pergi. Ya, tidak tega dia pergi. Maka dia pun pergi, ya pergi meninggalkan Ismail. Kemudian dia lihat sekitar, ternyata dia melihat dia mendapatkan ada Bukit Sofa. Bukit Sofa itu bukit yang paling dekat dengan posisi Hajar pada waktu itu. Ya. Bukit Sofa itu yang paling dekat. Jadi kalau Bukit Sofa itu ikhwah sekitar sejajar dengan ini, Hajar Aswad dia, lebih kurang begitu. Dekat dia. Ya paling antara Ka'bah dan Sofa itu ya sekitar mungkin 1 kilometer lah begitu, atau 600 meter lah begitu, paling dekat. Yang Marwanya yang lebih jauh. Baik. Setelah lihat kiri kanan ternyata ada bukit. Dan bukit yang paling dekat dengan Hajar pada waktu itu adalah Bukit Sofa. Kemudian faqamat alaihi, maka pergilah Hajar ke bukit tersebut dan dia pun berdiri di atas bukit tersebut, berharap ada melihat orang yang lewat, mana tahu mereka bawa minuman ataupun bawa makanan, minta bantuan. Summa staqbalatil wadiyah tanduru hal tara ahadan falam tara ahadan. Kemudian setelah itu ternyata nggak ada orang, dia pun turun dari sofa dan dia cari-cari lagi, ada nggak orang yang lewat. Ternyata tidak ada seorang pun yang dia lihat. Ya. Jadi ketika Hajar itu berada di atas sofa, dia menghadap ke daerah Mekah ini, daerah dataran rendah ini. Dia lihat ada nggak orang yang lewat, dia lihat. Itu ketika dia berada di atas sofa, dia lihat mana tahu ada yang lewat, begitu. Jadi dia menghadap ke arah Ka'bah, mengarah ke arah wadi, menghadap ke arah lembah. Ya mana tahu ada yang lewat. Demikian. Ternyata ikhwah, falam taro ahadan, ternyata tak ada satupun yang orang lewat yang dia lihat. Fahabatat minas sofa hatta idza balagatil wadiya rafa'at tarfa dir'aha summa sa'a al-insan al-majhudi hatta jawazatil wadi summa atatil marwa faqamat 'alaiha. Kemudian setelah dia berada di atas sofa ternyata tak ada seorang pun lewat, maka beliau pun turun dari sofa, ya. Turun dari sofa, kemudian ketika sampai di bagian bawahnya, jadi sofa begitu kan. Turun dia dari sofa, ketika sampai di tempat di dasar bukit sofa, ya, dia pun angkat bajunya dan dia pun berlari. Ya. Kenapa ini Ismail sudah kehausan. Dia pun berlari. Berlari kemana ikhwah rahimanallahu iyyakum? Dia pun berlari menuju Marwah. Demikian ikhwah. Karena di sana dia lihat ada lagi bukit yang tinggi. Semoga kalau dia berdiri di sana dia melihat ada yang lewat. Jadi ketika dia turun sampai ke kaki bukit sofa, kemudian dia pun berlari menuju Marwah, kemudian dia pun naik ke atas bukit Marwah. Kemudian ikhwah, faqamat 'alaiha, dia pun berdiri di atas bukit Marwah.
Wa nadharat hal tara ahadan falam tara ahadan. Dia pun melihat lagi ke arah bawah. Apakah ada kira-kira orang yang lewat? Ternyata tak ada seorang pun yang dia lihat. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat. Itu pun beliau lakukan sebanyak 7 kali. Jadi setelah dia lihat tidak ada orang lain, dalam benaknya mungkin di sebelah bukit sana ada yang lewat. Maka turunlah Hajar ke kaki bukit dan dia pun berlari menuju sofa. Naik dia lagi, tengok tidak ada orang. Ya. Kemudian terbetik lagi, mungkin di sana ada yang sedang lewat sana. Dia pun turun lagi, berlari lagi. Ketika sudah sampai di kaki bukit sofa, dia pun berlari lagi menuju Marwah. Demikian ikhwah, sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Ya. Berakhir di Marwah. Inilah ikhwah yang akhirnya menjadi ibadah sa'i. Dan Allah mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas safa wal marwata. Sungguhnya Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Safa lebih dahulu baru Marwah. Nah, sebagaimana Hajar naik pertama ke bukit Safa, baru kemudian turun dan naik ke bukit Marwah. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah juga mengatakan abda'u bima bada Allah. Aku memulai sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan Safa baru kemudian Marwah. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Hajar, yaitu beliau naik dulu Safa kemudian baru ke Marwah. Itulah asal mula ataupun cikal bakal adanya ibadah sa'i, baik dalam ibadah umroh maupun dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat. Lantas itu dia lakukan sebanyak 7 kali. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika sa'yun nasi bainahu. Fadzalika sa'yun nasi bainahuma, itulah sa'inya manusia saat ini, yaitu antara Safa dan Marwah. Dan nanti akan berakhir kalau seorang sa'i melaksanakan sa'i berakhir nanti di bukit Marwah. Ya, di bukit Marwah. Kalau ada seorang yang sa'i berakhir di bukit Safa, berarti ada kesalahan hitungan. Ya, ada kesalahan hitungan. Mungkin kurang ataupun mungkin lebih. Kalau pas, pastilah berakhir di bukit Marwah, bukan bukit Safa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya ini saja kajian kita ya. Ini saja, semoga bermanfaat untuk tanya jawab. Mungkin insyaallah kita akan buka pada kajian yang akan datang. Jadi intinya ikhwah, nanti ini masih kisah Nabi Ibrahim ya dengan Hajar dan Ismail. Nanti akan ada kisahnya terkait dengan kajian kita, yaitu bahwasanya seorang ayah dia memperhatikan keluarganya, anaknya walaupun dia itu sudah dewasa. Ya, termasuk Nabi Ibrahim juga ada kisahnya di sini, dia akan melihat kembali kondisi keluarga anaknya Ismail alaihissalam. Insyaallah akan ada lanjutan kisahnya. Ini kisah belum berakhir, yang masih di sini yaitu di mana awal mula adanya ibadah sa'i ya pada ibadah kaum muslimin. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.